Pemirsa, sepekan terakhir ini daerah Jabodetabek terguyur hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan banjir. BMKG memprediksi akan ada peningkatan curah hujan mulai 11 Maret hingga 20 Maret mendatang. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jabodetabek menyebabkan banjir di beberapa titik. Salah satunya Kabupaten Karawang yang kini masih terendam banjir dengan ketinggian berkisar 50 hingga 1 meter. 50 cm maksud kami hingga 1 meter. Dari hasil rapat koordinasi dengan Menko Infrastruktur Wilayah dan Menko PMK, BMKG menghimbau masyarakat untuk waspada akan terjadinya peningkatan curah hujan jelang Lebaran. Lalu bagaimana prediksi BMKG dan antisipasinya untuk masyarakat? Kami ajak Anda bergabung dengan Margareta Novita. Selamat siang Margaret, silakan informasi dari Anda. Ya, Ana dan juga pemirsa, memang betul sepekan ini Jabodetabek diguyur oleh intensitas hujan yang tinggi. Dan prediksi dari BMKG ini menyebutkan tanggal 11 Maret hingga 20 Maret akan ada peningkatan curah hujan. Apakah nantinya akan berubah menjadi cuaca ekstrim? Ini mau saya tanyakan langsung kepada Pak Andri. Di sini ada Pak Andri dari BMKG. Selamat pagi Pak Andri. Selamat pagi Pak Marga. Pak Andri, ini kan ada prediksi tanggal 11 hingga 20 Maret curah hujan meningkat. Nah, ini akan berpotensi jadi cuaca ekstrim nggak Pak? Baik, mungkin secara umum kami sampaikan bahwasanya di bulan Maret ini kita masih pada periode musim hujan. Jadi artinya tentu masih ada potensi cuaca ekstrim di beberapa wilayah. Khususnya mungkin yang perlu kita waspadai adalah di wilayah Jawa hingga Nusa Tenggara. Masih cukup merata, ada potensi curah hujan, masih ada potensi curah hujan paling tidak hingga akhir Maret atau awal April. Nah, nanti ketika memasuki bulan April, sudah memasuki periode peralihan ke musim kemarau. Jadi yang benar-benar aman nanti mungkin mulai bulan Mei, Juni, Juli, karena kita sudah menghadapi musim kemarau. Poinnya adalah bahwa betul di bulan Maret ini kita harus tetap waspada, meningkatkan kesiapsiagaan terhadap adanya potensi cuaca ekstrim yang dapat menimbulkan bencana hidrometeorologi, banjir, longsor, maupun genangan dan lain sebagainya. Demikian Mbak Margareta. Pak, penyebabnya apa sih kalau boleh dijelaskan? Baik. Penyebabnya adalah tergantung fenomena dinamika atmosfer yang saat itu sedang aktif. Seperti halnya waktu kejadian tanggal 2, tanggal 3 kemarin pada saat banjir besar di Jabodetabek ya, saat itu terjadi fenomena sirkulasi siklonik, kemudian juga ada gelombang Rossby ekuatorial dan juga beberapa fenomena lain yang aktif bersamaan sehingga menimbulkan ataupun menumbuhkan awan-awan konvektif dalam skala besar dan terjadilah banjir yang cukup besar di-trigger oleh curah hujan yang tinggi bahkan ekstrim. Jadi di wilayah Bogor itu hingga 232 mm dan itu kategori ekstrim, bahkan Bekasi pun itu kategori sangat lebat, 141 dan hampir mendekati ekstrim. Namun mungkin minggu depan itu lain lagi dinamika atmosfernya. Minggu depan atau sepekan ke depan yang aktif memang saat ini sedang aktif bibit siklon tropis 98S yang mana ini mempengaruhi pola konvergensi, pola angin dan itu tentu dapat tadi meningkatkan curah hujan ya, utamanya di pesisir barat Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Bengkulu, dan bahkan Jawa Barat bagian barat atau Banten di sekitar wilayah tersebut. Lalu juga berbarengan dengan ada gelombang Kelvin dan juga labilitas lokal kuat. Ya artinya itu dengan mudah uap air mengangkat dan menumbuhkan awan-awan hujan. Ya, nah poinnya adalah mungkin saya tegaskan kembali kita di bulan Maret ini belum meninggalkan
periode musim hujan. Jadi potensi cuaca ekstrim masih terus perlu kita waspadai. Baik Pak Andri, kan kemarin sempat ada tinjauan langsung dari Menko PMK dan Infrastruktur ke Bekasi ya Pak. Nah itu kan ada upaya-upaya yang dikatakan oleh BMKG, kemudian BNPB, seperti halnya modifikasi cuaca. Nah Pak, ini mungkin upaya ataupun antisipasi dari BMKG sendiri apa saja nih Pak? BMKG tentunya kami, ya tugas utama kami adalah memonitor, memprediksi bagaimana potensi cuaca ekstrimnya. 10 hari ke depan, kemudian kita update 3 hari, bahkan sebelum kejadian, jam-jaman ya. Artinya kita dapat memonitor di situ, memastikan peringatan dini yang kita sampaikan ataupun yang kita keluarkan juga dapat diterima, baik untuk masyarakat maupun pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk dapat merespon dini, aksi dini, bagaimana memitigasi potensi cuaca ekstrim terhadap adanya bencana hidrometeorologi. Itu yang pertama. Yang kedua tentu berkoordinasi, tadi disampaikan berkoordinasi, menyampaikan update informasi peringatan di mana potensi wilayah-wilayah mana yang kemungkinan terdampak. Yang berikutnya, yang terakhir adalah BMKG bekerjasama dengan BNPB, pemerintah daerah, Pemprov DKI saat ini sedang aktif melaksanakan modifikasi cuaca. Modifikasi cuaca salah satu upaya untuk menurunkan intensitas curah hujan. Demikian. Baik, Pak Andri. Terakhir ini Pak, himbauan kepada masyarakat nih yang akan mudik lewat jalur darat, jalur laut, kemudian juga yang masih terendam banjir nih gimana Pak? Baik, jadi periode mudik itu ada di akhir Maret ya, akhir Maret hingga mungkin awal April ya. Ini seperti yang saya sampaikan masih pada periode musim hujan, walaupun menuju ke masa peralihan, sehingga potensi cuaca ekstrim sepanjang periode mudik masih tetap ada. Oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk menyesuaikan rencana perjalanan sesuai dengan potensi cuaca dan aktif mengakses informasi BMKG dari berbagai kanal informasi. Demikian, Mbak Margarita. Baik Pak Andri, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat kembali bertugas Bapak. Ya. Ya pemirsa, itu tadi keterangan dari pihak BMKG bahwa memang ini masih musim hujan sehingga bagi para masyarakat ini dihimbau untuk tetap berhati-hati dalam berkendara maupun dalam beraktivitas. Demikian. Terima kasih laporan langsung Margareta Novita.